Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa sallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puja beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, yang mana berkat kudrat dan iradatnya kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka upacara pada pagi hari Senin ini. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpah kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW, tak lupa beserta para keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in, pada umatnya, kita semua yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya, syafaatul uzmanya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru-guru MTS Nurul Muna, staf PU beserta jajarannya, dan tak lupa anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah upacara kita berlangsung cukup khidmat. Dari tadi Bapak lihat upacara kali ini cukup khidmat sekali. Nggak ada biasanya yang suka main-main itu di sebelah sana, di pojok sana suka main-main, sekarang enggak. Bapak apresiasi untuk kelas 8A, saya Bapak apresiasi sekali karena telah mengemban tugas dengan sebaik-baik mungkin, yakni sebagai apa? Pelaksana dalam upacara pada Senin pagi hari ini. Nah, kenapa upacara itu harus dilaksanakan secara khidmat? Ada yang tahu? Karena itu bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Upacara bendera itu untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita. Makanya nanti ada mengheningkan cipta. Wah, tadi kan ada mengheningkan cipta. Itu untuk mengenang kakek-kakek kita yang dulu pernah berjuang untuk bangsa ini. Waduh. Ya, untuk mengenang para jasa-jasa pahlawan atas terbebasnya bangsa ini dari penjajahan. Nah, supaya apa? Supaya anak-anak zaman now, generasi sekarang di era 4.0 itu bisa menumbuhkan karakter semangat, bisa menumbuhkan karakter pantang menyerah seperti para pejuang. Tapi kalau para pejuang dulu itu kan berjuang itu untuk membebaskan dirinya dari kesengsaraan penjajahan. Nah, maka bangsa ini sekarang, adik-adik sekalian, putra-putra bapak sekalian, putri-putri bapak sekalian, upacara itu untuk melawan kebodohan. Nah, untuk melawan kebodohan. Untuk apa? Untuk melawan kebodohan. Untuk apa? Untuk nanti membangun bangsa ini untuk lebih maju. Wah, ya. Karena sekarang ini negara ini sedang bersaing baik itu dalam bidang ekonomi, infrastruktur, militer, dan lain sebagainya. Apalagi Indonesia ini sudah masuk ke pasar bebas, artinya siapapun boleh menginvestasikan uangnya di sini. Nah, kita nggak boleh kalah, makanya kita harus giat belajar, harus rajin belajar untuk melawan kebodohan. Nah, bagaimana salah satunya melawan kebodohan adalah dengan belajar. Belajar itu baik formal maupun informal, ya. Informalnya apa? Dari sikap. Kita belajar menjadi diri yang lebih baik. Nah, makanya sekolah itu mengeluarkan aturan-aturan. Tidak boleh bolos, ya kan? Tidak boleh, apalagi? Tidak boleh kabur, tidak boleh merokok, tidak boleh. Wah, banyak sekali aturan-aturan. Nanti kan biasanya itu Bapak Jajang suka marah-marah itu kalau caranya pensil atau ngatung kan. Nah, itu peraturan.
Untuk apa? Untuk membangun karakter kita supaya kita lebih baik. Karena kalau orang itu sudah rapi, orang itu rajin, orang itu pinter, enak dilihat. Betul? Enak sekali dilihat. Supaya apa? Supaya hidup kita itu disiplin, supaya hidup kita itu enak. Karena kalau orang baik itu dihargai oleh orang lain. Ketika orang lain baik, maka orang lain pun akan baik terhadap kita. Nah, itu harus ya. Harus berperilaku baik. Mau sama manusia, mau sama hewan, mau sama tumbuhan. Kalau tumbuhan kering kita sebor, kita siram. Kalau hewannya kelaparan, kalau hewan kelaparan kita kasih makan. Nah, ya, kita harus kasih makan. Itu baik untuk diri kita sendiri dan baik untuk orang lain. Karena nanti orang lain akan memandang seperti ini. Oh, ternyata si AA itu mah baik. Oh, nanti kita akan dipuji. Tapi ingat, jangan pernah ketika kita melakukan kebaikan terhadap orang lain, jangan pernah berharap kita akan dipuji, karena itu sangat salah dan itu tidak baik ya. Kemudian satu lagi, Bapak mengingatkan ini untuk perihal kebersihan. Nah, kasihan itu mengunang bersih-bersih mulu. Makanya nanti kalau pulang sekolah, sebelum pulang sekolah, bagaimana caranya kalian harus operasi semut. Wah, tahu kan operasi semut? Ya, tiap orang itu harus ngambil sampah satu-satu. Wah, satu orang satu sampah. Kalau tangannya masih bisa megang sampah lagi, ya bawa, habiskan. Ya, jadi intinya pertama kita harus mengukuhkan rasa nasionalisme. Yang kedua, Bapak tidak pernah mengingatkan untuk mentaati peraturan sekolah. Kemudian yang ketiga, Bapak mengingatkan rajin untuk belajar. Untuk terakhir kalinya, Bapak mengingatkan perihal kebersihan. Nah, mungkin sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.